Siapa boleh naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempat kudusnya, yang bersih tangan dan hatinya, boleh naik ke gunung, boleh naik ke gunung, boleh naik ke gunungnya Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempat kudusnya, yang bersih tangan dan hatinya, boleh naik ke gunung, boleh naik ke gunung, boleh naik ke gunungnya Tuhan. Sucikan tangan dan hatiku, basuhkanku dalam kasih-Mu. Nubuhkanku dengan kebenaran, agar ku layak ke gunung-Mu. siapa boleh naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempat kudusnya, Yang bersih tangan dan hatinya, boleh naik ke gunung, boleh naik ke gunung, boleh naik ke gunungnya Tuhan. Suci, 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 Kau Allahku. Dengan iman masuk tempat kudus bersama malaikat, memandang wajah-Mu dengan penuh kekaguman, ku naikkan pujian. Suci, 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 Kau Allahku. Suci, suci, Kau Allahku. Umat kekasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami di dalam surga, kami rindu untuk naik ke gunung-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami boleh menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Engkau. Tapi kami menyadari betapa berdosanya dan kotornya kami. Karena itu melalui firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami, menyucikan dan menguduskan kami, supaya firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini, Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami boleh menghidupinya. Sehingga hati, pikiran, perkataan dan perbuatan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, berfirmanlah kepada setiap kami, seperti Engkau telah menginspirasi para penulis Alkitab untuk menyampaikan kehendak Bapa. Sertai hamba-Mu yang berbicara dalam kelemahannya, dan sertai umat-Mu yang mendengar, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada ibadah Pentakosta ini dengan tema Roh Allah yang menghidupkan dan memulihkan terambil dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel.
Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena sebelum ibadah merayakan turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta ini, kita telah seperti dihidupkan kembali dan disegarkan iman kita melalui persekutuan doa menjelang Pentakosta yang kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya menghitung kurang lebih kita sudah memasuki masa pandemi sekitar 1 tahun 3 bulan, kalau saya tidak salah, sejak awal Maret. Dan ketika kita sudah memasuki masa pandemi selama 1 tahun lebih ini, saudara-saudara, vaksinasi yang dilakukan oleh negara kita belum mencapai 2/3 dari jumlah penduduk yang harus divaksin. Artinya saudara-saudara, kita belum mencapai yang disebut herd immunity atau kekebalan kelompok yang bisa menjaga kita, orang masyarakat Indonesia, dari serangan vaksin corona ini. Vaksinasi belum berjalan dengan baik, sudah muncul varian baru, saudara. Varian baru baik dari India maupun dari Inggris dan yang lainnya, yang diyakini bahwa varian baru vaksin ini begitu cepat penyebarannya dan lebih mematikan. Beberapa negara tetangga kita sudah memasuki gelombang kedua. Bahkan ada yang mengatakan sudah hampir memasuki gelombang ketiga. Dan juga sudah dilakukan lagi lockdown, diterapkan untuk mencegah bahwa virus ini semakin merajalela, menginfeksi dan menewaskan banyak orang. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam situasi seperti ini ada banyak sektor kehidupan terdampak dan tentu bisa membuat kita atau orang-orang yang mengalami, terutama yang terpapar COVID ini, menjadi kehilangan pengharapan. Melihat ke depan seolah-olah masih gelap. Apakah masih bisa bertahan melewati hidup yang semakin sulit ke depan, ekonomi yang belum terus membaik? Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika kita kehilangan pengharapan, sebetulnya saudara-saudara ada yang mengatakan bila orang sudah tidak mempunyai pengharapan, sebetulnya ia seperti sudah mati.
Itulah sebabnya saudara-saudara, pada banyak kasus orang-orang yang terpapar COVID ketika mengalami bahwa ia kehilangan pengharapan, hopeless dalam hidupnya, maka daya imunnya saudara-saudara menjadi drop, turun. Lalu apa yang dia takutkan betul-betul terjadi. Kondisinya tiba-tiba drop, lalu akhirnya memang meninggal. Itulah saudara-saudara, apabila kita kehilangan pengharapan, daya juang kita akan menjadi menurun, dan kemudian putus asa meliputi, dan kemudian akhirnya kita maunya mati saja. Saudara-saudara kekasih Tuhan, itulah kira-kira yang dialami umat Israel di pembuangan. Ketika nubuat ini diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel, umat Israel sudah berada di tanah pembuangan sekitar 10 tahun. Mereka ketika dibuang berharap mereka bisa akan segera kembali, tetapi harapan mereka tampaknya untuk kembali tidak kunjung datang. Mereka berada di tanah pembuangan karena mereka sedang menjalani hukuman Tuhan akibat pemberontakan mereka dan kehidupan mereka yang tidak mau mendengar firman. Sekalipun firman didengung-dengungkan oleh Nabi Yeremia dan nabi-nabi yang lain menjelang pembuangan itu, mereka tidak peduli. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan pihak lain dan mereka mengandalkan pemikiran sendiri. Dan itulah sebabnya mereka mengalami pembuangan, dan di tanah pembuangan kehidupan semakin sulit. Dan di tengah-tengah kesulitan itu, saudara-saudara, mereka menyadari atau melihat dirinya tanpa pengharapan. Dan mereka katakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Mereka mengalami patah semangat. Tiada harapan untuk bisa kembali ke tanah Yerusalem. Mereka sudah seperti orang mati. Bahkan lebih lagi. Maka dikatakan tulang-tulangnya amat kering. Sudah betul-betul tidak ada pengharapan di sana. Bila kita tidak memiliki pengharapan, maka semangat hidup menjadi hancur dan kita tidak mau melakukan apa-apa dan maunya mati saja. Dan hal ini saudara-saudara dicatat di dalam kitab Yeremia yang tahunnya kurang lebih berselisih 5 tahun dengan Yehezkiel. Ia katakan begini saudara, menghibur orang-orang yang kehilangan pengharapan ini. Yeremia pasal 29 ayat 4 dan sampai 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, itu gambaran bahwa mereka tidak mau menikah, mereka tidak mau peduli dengan kehidupan, mereka tidak mau membangun rumah, tidak mau membuat ladang, dan mereka tidak mau mengusahakan perekonomian di mana mereka berada. Mereka sungguh-sungguh telah kehilangan pengharapan dan seperti orang yang mati. Saudara kekasih Tuhan, benar kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ketika manusia melanggar firman Tuhan
dan kemudian jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 dikatakan begini, kata Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itulah kehidupan di dalam dosa. Hidup seperti hidup, tapi sesungguhnya ia telah mati. Karena dosa itu, saudara-saudara, merusak hubungan atau relasi kita dengan Allah sebagai sumber hidup kita. Kemarin di Pekan Doa Pentakosta terakhir, Saudari Karlin menggambarkan kehidupan yang putus hubungan dengan Tuhan akibat dosa. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, akibat dosa itu, saudara-saudara, dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dengan begitu firman ini mau mengatakan adalah madesu masa depan suram bagi orang-orang yang hidup di dalam dosa. Orang-orang yang hidup di dalam dosa dan keterputusan dengan Allah, relasinya yang rusak dengan Allah, ibarat, saudara, kapal selam yang berada di tengah lautan. Memang kemarin di bulan April kita mengalami tragedi kapal selam kita KRI 402 tenggelam. Saudara-saudara, saya bukan bermaksud itu mengatakan itu keadaan dosa, tetapi ibaratnya orang yang berdosa dan kehilangan hubungan dengan Allah itu seperti kapal selam di tengah lautan yang kehilangan daya, kehilangan kendali, dan kehilangan kontak dengan pangkalannya, lalu tenggelam dan terhilang dan binasa. Orang-orang yang putus hubungan dengan Allah akibat dosa itu tiada harapan. Seperti itulah orang-orang yang terus berkanjang dalam dosa. Hidup, tetapi sesungguhnya mereka telah mati. Bahkan sudah seperti tulang-tulang kering, tidak ada harapan sama sekali. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolong. Bapak Ibu kekasih Tuhan, banyak orang dalam kehidupan sebagai yang mengaku sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah bahkan, mungkin mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah. Seperti umat Israel yang mengaku umat Allah. Mereka juga mungkin orang-orang yang rajin melayani. Tapi saudara-saudara, kehidupannya sesungguhnya jauh dari menyenangkan Tuhan dan hidup menurut kebenaran firman-Nya. Banyak orang yang mengaku percaya, mengaku Kristen, mengaku melayani, bahkan aktif di dalam pelayanan-pelayanan, tetapi kehidupannya di rumah, di tempat pekerjaan, dia selalu berkanjang di dalam dosa. Itulah sebabnya juga dikatakan di dalam firman Tuhan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut. Tidak ada harapan bagi orang-orang yang berada di dalam dosa. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, lalu bagaimana kehidupan yang tanpa harapan itu bisa dipulihkan? Bagi manusia, saudara-saudara, hal ini memang tidak mungkin.
Tidak mungkin manusia bisa melepaskan dirinya dari ketiadaan harapan kemudian dihidupkan kembali menjadi hidup yang penuh dengan harapan. Tapi bagi Tuhan hal itu adalah mungkin. Itulah sebabnya di dalam bacaan kita selanjutnya pada ayatnya yang keempat, firman Tuhan datang kepada Yehezkiel, ia katakan pada ayat yang ketiga, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Dengan kata lain, saudara, secara manusia, Yehezkiel hendak menjawab mustahil tulang-tulang kering itu dapat dihidupkan kembali. Tapi bagi Tuhan, segala sesuatu adalah mungkin. Maka apabila kita perhatikan bacaan kita melalui penglihatan Nabi Yehezkiel ini, pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-10, saudara, Tuhan menghidupkan kembali tulang-tulang yang kering itu. Kalau kita membayangkan keadaannya begitu mengerikan, tulang-tulang kering berderak-derak, lalu muncul daging, urat, kulit, dan kemudian mereka hidup kembali. Kalau kita perhatikan, saudara, pada ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10, maka ada 3 hal yang dikemukakan di situ. Pertama, Tuhan berfirman kepada Nabi Yehezkiel. Berfirman untuk bernubuat kepada tulang-tulang kering itu. Yang katanya menurut manusia tidak mungkin tulang itu bisa dihidupkan. Yang kedua, setelah Tuhan berfirman, kemudian Nabi Yehezkiel bernubuat. Artinya Yehezkiel berkhotbah menyampaikan firman itu kepada tulang-tulang kering. Maka dikatakan, "Hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan." Lalu yang ketiga, tulang-tulang kering itu merespon. Mereka berderak-derak, mereka kemudian memiliki tubuh, dan kemudian mereka menerima nafas kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka hidup kembali dengan hidup yang baru, yaitu hidup yang mendengar firman dan hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Saudara, kehidupan yang baru itu yang dipimpin, yang mendengar firman dan yang dipimpin oleh Roh Allah, dikatakan kehidupan itu adalah kehidupan yang berpengharapan. Pada ayat yang ke-14, "Aku berkata kepadamu bahwa engkau akan kembali ke tanahmu." Dan hidup yang dipimpin oleh Roh itu adalah hidup yang ingin rindu mengenal Tuhan. Pada ayat 6, 13, dan 14. Kondisi ini, saudara-saudara kekasih Tuhan, ibarat narapidana yang sudah dihukum mati, yang sudah divonis mati, tetapi ia sedang menjalani kehidupan di penjara menunggu eksekusi. Ia sudah kehilangan pengharapan. Namun melalui seorang penginjil yang datang kepadanya dan menyampaikan firman serta memberikan sebuah Alkitab, maka ia kemudian menemukan Kristus melalui pembacaan atau mendengar firman itu, dan ia diubahkan hidupnya. Lalu hidup yang tidak ada pengharapan itu, yang tinggal menunggu eksekusi mati, menjadi bergairah kembali, dan kemudian ia menjadi penginjil di penjara untuk membawa teman-temannya mengenal Tuhan. Kisah seperti ini banyak, saudara. Di antaranya itu yang dialami John Kay ketika di penjara, dan seorang bawahannya sebelumnya yang lebih dulu bertobat, yaitu pendeta Michael. Ia mengalami perubahan hidup ketika ia berjumpa dengan Tuhan justru di dalam ketiadaan harapan. Melalui bagian ini juga, saudara-saudara, ada banyak kesaksian orang diselamatkan karena mendengar firman melalui lagu pujian. Saya pernah melihat di YouTube kesaksian seorang istri dari artis yang
Tadinya dia tidak pernah mengenal Tuhan, dan ketika ia mendengar pujian, lalu ia merasa damai. Dan kemudian ia mencari tahu, ia membaca Alkitab, dan ia menjadi orang percaya. Banyak orang yang melalui khotbah, melalui YouTube, bahkan hanya mendengar sepintas saja. Dan ketika seseorang diberikan Alkitab tanpa perkataan sebagai sebuah hadiah, pelan-pelan ia ingin membacanya seperti sebuah novel. Dan ketika itu orang menemukan pengharapan dan hidup. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika orang mendengar firman dan membuka hatinya, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hatinya. Hal ini seperti yang diungkapkan saudara dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Tuhan Yesus mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Dan itulah saudara sebabnya dikatakan di dalam bacaan kita juga, itulah yang dialami umat Israel ketika dia mau mendengar firman dan membuka hatinya dipimpin oleh Roh Allah. Pada ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Ketika firman diberitakan dan Roh Kudus bekerja, ada kuasa yang membuka kubur dan membangkitkan orang mati dan memberikan hidup baru yang berpengharapan untuk lebih mengenal Tuhan. Dan itu yang dialami oleh umat percaya yang dikatakan di ayat 12 sampai 14. "Aku akan memberikan Rohku sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu." Saudara kekasih Tuhan, seperti itulah umat Israel di pembuangan. Hidup yang tiada pengharapan akan Tuhan pulihkan ketika umat mau mendengar firman dan menerima Roh Tuhan untuk memimpin hidup mereka. Dan seperti itulah juga saudara-saudara kehidupan kita. Firman hidup yaitu Kristus dan Roh Kudus akan sanggup memperbaharui kehidupan kita dari kematian kekal akibat dosa, dari kehidupan yang tiada pengharapan, yang ketika kita melihat kehidupan yang sulit saat ini, mungkin kita kehilangan pengharapan karena kita tidak bergantung kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita mau mendengar firman dan mau menghidupinya di dalam kehidupan kita, maka firman itu akan mampu mengubahkan kita, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita akan menolong kita untuk menjalani kehidupan dengan berani. Maka bila hari ini saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika kita mendengar firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Percayalah kepada Kristus dan berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan terus menolong kita dan memimpin kita untuk menjalani hidup di dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin.